Ya, kita masih membahas tentang yaitu tentang apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, aman hadamaha faqad hadamad-din. Bahwasanya salat itu adalah tiang agama. Ketika seorang itu melaksanakan salat, maka dia sudah melaksanakan mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang dia itu meninggalkan, menghancurkan salatnya dengan meninggalkannya, mengakhirkannya daripada waktunya, maka seakan-akan dia itu telah menghancurkan agamanya sendiri. Nah, kita akan bahas tentang apa yang dibahas oleh Nabi SAW, yaitu tentang salat. Ya, tentunya masih ingat dong bahwasanya kemarin itu kita sudah jelaskan pada episode sebelumnya, yaitu ya syurut wujubis shalah, yaitu ada syarat wajibnya salat, ada syarat sahnya salat. Sebelumnya kita sudah jelaskan tentang syarat wajibnya salat, yaitu setidaknya ada 6. Yang pertama adalah seorang itu hendaknya dia adalah seorang yang agamanya Islam. Adapun untuk orang yang kafir, maka dia tidak dituntut untuk melaksanakan sholat, tidak wajib untuknya sholat, walaupun nanti di akhirat dia akan dituntut karena tidak melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua adalah hendaknya dia itu adalah seorang yang baligh. Seorang yang baligh, yaitu seorang laki-laki umurnya 9 tahun lebih keluar mani, atau dia itu belum keluar mani tapi umurnya 15 tahun, atau bagi seorang perempuan yang dia itu umurnya 9 tahun lebih kemudian keluar mani atau haid, atau dia itu tamam 15 sana, sempurna umur 15 tahun. Baik, dengan hal-hal berikut ini maka dia itu akan wajib untuk melaksanakan salat. Adapun bagi seorang yang masih di bawah umurnya itu, ya misalkan ada seorang itu umurnya masih 8 tahun, umurnya masih 7 tahun, 6 tahun, maka bagaimana? Apa kaitannya dengan anak ini tentang sholat? Maka Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya muru auladakum bis-shalah wa ibnu sab'i sinin, wadribuhu wa huwa ibnu 10 sinin, atau maqal. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat, dan mereka itu umurnya 7 tahun. Kemudian kalau seandainya mereka itu tidak melaksanakan sholat sampai umurnya 10 tahun, di saat umurnya 10 tahun dan dia tidak melaksanakan sholat, maka pukullah, kata Nabi SAW. Nah, ini adalah salah satu hal yang kita itu bisa petik dari hal tersebut, bahwasanya orang tua itu wajib untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Tapi bukan cuma memerintahkan, cuma kita tidak mengatakan sholat, tidak. Tapi di samping itu kita hendaknya wajib mengajarkan kepada mereka bagaimana sholat, kemudian bagaimana wudhu, bagaimana beristinja, dan apa-apa yang dipersiapkan untuk sholat. Nah, ini adalah hal yang diwajibkan untuk orang tuanya, bukan diwajibkan untuk anaknya, atau diwajibkan untuk walinya, kepada ayahnya, ibunya, kakeknya. Ya, baik. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan syarat wujubis shalah. Kemudian yang ketiga adalah ya akil. Hendaknya seorang itu adalah orang yang berakal. Kalau seandainya ada orang gila, atau ada orang yang pingsan, atau ada orang yang mabuk, yang mabuknya itu tidak disengaja, maka tidak diwajibkan untuk sholat. Ya, sehingga ya kemarin kita sudah jelaskan juga bahwasanya uzur-uzur sholat itu diantaranya adalah orang yang nisyan, orang yang lupa. Orang yang lupa adalah seorang yang tidak ingat tentang ini kewajiban sholatnya. Taib. Kemudian berikutnya adalah baligh, akil, kemudian salamatul hawas. Salamatul hawas ini adalah seorang itu hendaknya dia itu orang yang sehat pendengarannya dan sehat juga penglihatannya. Kenapa? Karena dengan dua wasilah inilah seorang itu nantinya akan diajarkan bagaimana melaksanakan sholat. Bagaimana mungkin kita itu akan mengajarkan sholat sedangkan orang itu tidak memiliki penglihatan, atau dia itu tidak mendengar. Minimal kalau seandainya ada orang itu tidak, atau misalkan nasallallahu alaihi wasallam orang itu buta, ya tapi dia itu bisa mendengar, minimal kita bisa mengajarkannya dengan perkataan, dengan suara. Kemudian ada misalkan ada seorang itu dia itu tidak bisa mendengar tapi bisa melihat, minimal kita bisa mengajarkan dia tentang sholat dengan gerakan, atau dengan gambar, atau dengan bacaan, atau semisalnya. Adapun kalau seandainya ada seorang itu dia itu tidak bisa mendengar, dia juga tidak bisa melihat, maka Allah bebaskan dia daripada kewajiban melaksanakan sholat. Kenapa? Karena tidak bisa kita itu mengajarkannya untuk melaksanakan sholat sedangkan dia tidak bisa mendengar dan dia juga tidak bisa untuk melihat. Baik,
Kemudian selanjutnya adalah bulughud dakwah. Hendaknya seorang itu adalah orang yang sudah bisa atau orang yang dakwah tentang Nabi SAW, dakwah tentang sholat sudah sampai kepada dia. Bukan seorang yang hidupnya di tengah-tengah hutan misalkan, yang tidak ada ulama di sekitarnya, yang tidak ada di situ orang yang menyampaikan tentang kewajiban sholat, tentang rukun-rukun sholat, tentang bagaimana ia melaksanakan sholat, ya, maka ia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat karena ketidaktahuannya. Adapun bagi kita yang ulama ada di samping kanan kiri kita, ada di sekitar kita, maka diwajibkan kita untuk menuntut ilmu tentang berkaitan dengan sholat. Baik, kemudian yang terakhir adalah suci daripada haid dan nifas. Maka orang yang haid, orang yang nifas, maka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Haram baginya untuk melaksanakan sholat. Nah, ini adalah 6 kewajiban bagi seorang itu. Kalau seandainya di antara mereka terkumpul di antara sifat-sifat ini, maka dia itu wajib baginya untuk melaksanakan salat. Baik. Ya, kemudian bagi seorang yang terkumpul bagi 6 sifat ini, apa yang harus dia lakukan ketika mendengar azan atau di saat ia itu tahu tentang masuknya waktu? Maka para ulama mengatakan bahwasanya ketika seorang ini dia itu terkumpul bagi 6 syarat tadi, maka wajib baginya di antara 2 hal. Ketika mendengar azan atau ketika masuknya waktu sholat yang pertandanya itu misalkan dengan azan atau dengan diberitahu oleh temannya atau dengan aplikasi tertentu yang sudah dipercayai, maka wajib baginya untuk melaksanakan antara 2 hal. Yang pertama adalah melaksanakan sholat fauran, langsung. Ketika dia itu mendengar azan yang tandanya itu adalah masuknya waktu sholat, misalkan waktu sholat zuhur, dia mendengarkan azan, maka wajib baginya untuk langsung melaksanakan sholat.